antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk masalah duniawi kalian lebih paham. Diserahkan oleh Nabi secara terbuka. Mikrofon bid'ah, handphone bid'ah. Ini nggak tahu sunnah nih, nggak tahu sunnah. Makanya saya katakan Kalau antum kenal sunnah, tahu mana bid'ah. Tapi kalau kenal bid'ah, nggak akan tahu sunnah dan nggak kenal sunnah. Makanya kalau gitu mikrofon kita dong, itu sarana. Kita nggak bahas itu. Pesawat naik haji pakai pesawat. Ya di zaman Nabi nggak ada, tapi itu bukan ritual, itu hanyalah sarana untuk kita bisa naik haji. Mobil bid'ah dong, gimana? Ini bukan bid'ah secara syariat, itu bid'ah secara bahasa. Mobil, mikrofon, HP, kamera sekarang, YouTube, Facebook, ini semua ada di zaman Nabi SAW. Zoom, ini semua adalah sarana untuk kita. Tapi ngajinya itu yang ibadah, itu ritual ngajinya. Adapun sarana itu tidak kita bahas. Mari kita pikir, kira-kira Ustadz Wahabi yang gak paham ini apa Albani? Albani mengatakan mobil itu adalah urusan bid'ah ibadah, sementara Ustadz Wahabi mengatakan bahwa ini bukan urusan ibadah, itu urusan dunia, itu sarana. Kalau urusan dunia dan urusan atau sarana ini maka tidak masuk dalam kategori bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini terdapat di dalam kitab Fathul Bari. Khudhu anni manasikakum. Ambillah atau contohlah dariku tentang manasik haji atau umroh. Jadi kita sebagai umat Islam, kalau mau mengerjakan haji atau umroh, kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah Rasul. Rasul jika mengerjakan haji atau umroh, beliau itu dari Madinah ke Mekah naik onta, naik kuda. Tetapi yang dilakukan kita saat ini, kita dari Indonesia itu naik pesawat. Terus sampai di sana kita naik bis. Dari bandara kita naik bis ke Mekah. Ini adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Padahal Rasul menyuruh kita untuk mencontoh manasik yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ini perintah, khudhu anni manasikakum. Khudhu, ambillah atau contohlah dariku manasik haji dan umroh ini. Jadi kita, maka kalau ingin mencontoh Rasulullah, kita ini harus naik onta, kita harus naik kuda, jangan pesawat, jangan naik bis. Lalu ada Ustadz Wahabi seperti Ustadz Dasman Yahya Ma'ali, Pak Doktor ini, bahwa ini bukan bid'ah. Masalah urusan dunia, Rasulullah sudah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu masalah urusan dunia, kata Rasulullah. Padahal ya, ini Rasulullah bersabda demikian, ini tidak bebas bagi kita untuk berkreasi dalam masalah dunia. Buktinya masalah urusan dunia tetap diatur di dalam kitab fikih. Makanya ada kitab namanya Muamalah itu. Terus ada ustadz lagi yang lainnya, yaitu Ustadz Doktor juga, Doktor Firanda, mengatakan bahwa yang namanya mobil, pesawat, mikrofon, HP, Facebook, YouTube, dan lain-lain, ini namanya sarana. Ini bukan pembahasan bid'ah. Bahkan ada yang komen, ada yang komentar, jamaah Wahabiyah, berarti Aswajah ini goblok, bodoh dalam memahami bid'ah. Kata si Ustadz Dasman ini, makanya kalau tahunya bid'ah tidak mungkin tahu terhadap sunnah. Makanya kalau tahu sunnah pasti tahu terhadap bid'ah. Oke, kata kuncinya kita kunci dulu. Mobil adalah urusan dunia. Mobil, pesawat, mikrofon dan lainnya ini urusan dunia.
Terus si Ustadz Firanda juga mengatakan bahwa mobil dan semacamnya, pesawat, mikrofon, pengeras suara itu adalah sarana. Jadi bukan pembahasan bid'ah. Apakah memang benar demikian bahwa mobil ini tidak termasuk urusan bid'ah karena sarana atau urusan dunia? Baik, mari kita buka sekarang fatwanya Syekh Albani. Syekh Albani salah seorang ahli hadis ulama Wahabi yang sudah digelari muhaddis oleh orang-orang Wahabi, artinya ulama yang sudah alim dalam bidang hadisnya, sehingganya banyak hadis yang oleh Albani sahih, dhaif, maudhu, sahih, dhaif, maudhu. Itu Albani sudah sampai titel seperti itu, digelari seperti itu oleh orang-orang Wahabi sudah. Jadi kurang afdal kalau hadis tidak dilabeli sahih oleh Albani. Baik, kita sekarang buka fatwanya Syekh Albani. Benarkah mobil ini bukan urusan agama? Fatwa Syekh Albani mengatakan, wa amma hamlul janazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassasatin lil janaiz. Adapun membawa jenazah, yaitu dibawa dengan arabah, gerobak, aw sayyaratin atau mobil, mukhassasatin lil janaiz, khusus untuk jenazah, mobil jenazah atau ambulan. Wa tashyi'ul musyayyi'ina laha wa hum fis sayyarah. Mereka orang-orang itu mengiringi jenazah yang dibawa oleh mobil ambulan tersebut. Fahadhihi suratu, contoh yang demikian tersebut, la tushra'u ilbatata. Membawa jenazah menggunakan mobil, mengiringi jenazah yang dibawa di mobil itu, ini tidak disyariatkan. Ya, ingat, ini kata Albani, la tushra'u ilbatata, tidak disyariatkan, sama sekali tidak disyariatkan. Kenapa tidak disyariatkan? Yang pertama kata Albani, al-awwalu annaha min adatil kufar. Jadi membawa jenazah menggunakan ambulan, menggunakan mobil, ini adalah kebiasaan orang kafir. Jadi orang kafir ini, kata Albani, kalau ada keluarganya yang meninggal dunia, familinya atau tetangganya, maka dibawa menggunakan mobil. Ini kebiasaan orang kafir, kata Albani. Wa qad tuqurrira fi syari'ati annahu la yajuzu taqliduhum fiha. Sudah ditetapkan oleh syariat bahwa kita orang Islam ini dilarang atau tidak boleh mengikuti cara-cara mereka, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, asani, ini poinnya. Asani, kenapa kita dilarang untuk membawa jenazah dengan menggunakan mobil? Ingat, mobil ini urusan dunia dan sarana, kata Ustadz Wahabi. Asani annaha bid'atun fi ibadatin. Yang kedua, Albani mengatakan tidak disyariatkan membawa jenazah menggunakan mobil, karena membawa jenazah menggunakan mobil ini adalah bid'atun fi ibadatin, bid'ah dalam urusan ibadah. Ya, yang pertama, kebiasaan orang kafir, tidak boleh kita ikuti. Yang kedua adalah bid'ah dalam urusan ibadah. Mari kita pikir, kira-kira Ustadz Wahabi yang tidak paham ini apa Albani? Albani mengatakan mobil itu adalah urusan bid'ah ibadah, sementara Ustadz Wahabi mengatakan bahwa ini bukan urusan ibadah, itu urusan dunia, itu sarana. Kalau urusan dunia dan urusan atau sarana ini maka tidak masuk dalam kategori bid'ah. Ini yang gagal paham Albani apa Ustadz Wahabi? Ini yang pahamnya gagal Albani apa Ustadz Wahabi, ya? Sampai-sampai jamaahnya ada mengatakan bahwa Aswaja ini goblok, Aswaja ini bodoh dalam memahami bid'ah. Masa urusan dunia dikatakan bid'ah, HP dikatakan bid'ah, mobil dikatakan bid'ah. Ini Albani yang mengatakan mobil itu adalah urusan bid'ah, urusan ibadah. Jadi untuk teman-teman Wahabi, silahkan kita berpikir. Mari kita berpikir.
Mari kita berpikir, sebenarnya Ustadz Anda yang ada di Indonesia ini yang tidak ngerti, yang BODOH, atau Albani sebenarnya yang kurang paham ini? Silahkan, selamat berpikir. Demikian, wa akhirun minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.